Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 18 Oktober 2025, Pesta Santo Lukas Rasul Pengarang Injil. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala, di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami rayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus Rasul yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan roh-Nya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk mewartakan dengan lisan dan tulisan rahasia cinta kasih-Mu terhadap kaum fakir miskin. Semoga kami semua bermegah atas nama-Mu dan bertekun sehati dan sejiwa, supaya semua bangsa melihat keselamatan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Santo Lukas. Maka Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Siapakah Santo Lukas? Santo Lukas adalah murid Rasul Santo Paulus. Maka dia mempunyai pengalaman juga sampai ke kota Roma. Hal ini dituliskannya dalam surat Rasul Paulus kepada Timoteus yang mengatakan hanya ada Lukas yang hadir di sana. Ya. Nah, Lukas adalah juga seorang dokter dari Yunani yang kafir, yang senang mendengar cerita dari Santo Paulus tentang Yesus. Bahkan konon Lukas juga berjumpa dengan Ibu Maria. Maka banyak data-data yang diterima oleh Lukas sebagai dokter yang juga suka menulis. Maka hanya dalam Injil Lukas kita melihat adanya Injil kanak-kanak Yesus. Lukas menjadi orang yang mengarang baik Injil Lukas maupun juga kisah para rasul. Maka kekasannya di sana Theophilus yang mulia kepada sahabatnya. Ya, dia menulis yang pertama dan yang kedua.
Lalu apa yang menjadi ciri khas selain Injil kanak-kanak Yesus? Hari ini kita mendengarkan bagaimana perutusan 70 murid. Apakah Lukas ada di sana? Tidak. Yang ada di sana dan 70 murid kira-kira adalah murid-murid yang ada di Emmaus, yang pernah berjumpa dengan Yesus di Emmaus ketika mereka mendengar Yesus wafat dan sudah dikuburkan, dan mereka kecewa lalu mereka pulang ke rumah, ke Emmaus. Dan di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang ternyata Yesus. Ya, itulah 70 murid antara lain. Tetapi Lukas di luar itu. Dalam tulisan-tulisannya Lukas ingin menyampaikan berita tentang Yesus kepada umat di Roma. Rupa-rupanya Lukas pernah tinggal di sana. Kenapa? Di Roma tentu mengenal seorang tabib atau seorang dokter sebagai kota yang boleh katakan ya yang maju dibandingkan tempat-tempat lain seperti Antioquia, Yerusalem waktu belum begitu menjadi kota yang besar sekali, tapi Roma menjadi pusat dunia. Maka tulisan-tulisannya itu cocok untuk orang-orang kota yang mungkin sudah mulai berpendidikan, dan juga siapa tahu ketika dia praktek sebagai dokter, dia mengabarkan tentang Yesus. Sebagai dokter, Lukas telah menuliskan kisah sengsara dan kebangkitan Yesus. Dan terutama ketika dia menuliskan pengalaman Maria yang men-sharingkan pengalaman imannya, berjumpa dengan malaikat dan menceritakan tentang sejarah keselamatan. Kemudian Maria lah orang yang ditunjuk menjadi orang yang berpartisipasi dalam karya keselamatan tersebut. Maka dari Lukas kita belajar doa Angelus yang setiap hari kita doakan jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Dari Injil Lukas kita bisa mendapatkan bagaimana Yesus yang mewartakan kabar gembira itu adalah ujung tombak dari kehidupan kita. Dan juga banyak di dalam Injil Lukas disebutkan atau diceritakan tentang healing atau penyembuhan karena dia sebagai seorang dokter. Maka pada hari ini di mana kita merayakan Santo Lukas, kita mohon kepada Santo Lukas agar khususnya memberikan berkat kepada para dokter yang memberikan bantuan dalam healing atau penyembuhan, dan para dokter diharapkan bisa mewartakan kabar gembira seperti Santo Lukas. Dan kita disembuhkan oleh healing atau diagnosa dari para dokter yang membantu kita dalam hal pengobatan. Terutama dalam Injil Lukas kita diajar sebagai seorang dokter jasmani juga dokter ilahi. Itulah Santo Lukas. Maka mari kita berdoa kepada Santo Lukas. Santo Lukas, doakanlah kami. Dan Santo Lukas itu lucu. Dia dikuburkan di Yunani, di Konstantinopel. Kemudian Konstantinopel jatuh ke dalam Ottoman, itu dipindahkan lagi ke Yunani. Tapi lalu kemudian sekarang ada 3 lokasi ya, di mana ada kubur dari Santo Lukas, yaitu di Padua, yaitu di Italia, di area gereja Katolik, ya, di Biara Santa Justina, kemudian sebagian lagi di Katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian lagi ada di makamnya di Tebes, Yunani. Ya, itu relikwi Santo Lukas. Santo Lukas, selamat pagi, Tuhan memberkati. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin.